Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguap, tindakan yang umum terjadi pada manusia, memiliki makna yang lebih dalam Islam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, semoga yang sudah subscribe masuk surga. Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya mengingat Allah dan menjauhi kelalaian. Dalam surah Al-Anfal ayat kedua yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat ini menekankan pentingnya kesadaran spiritual dan penghormatan terhadap nama Allah. Dalam konteks menguap, Rasulullah memberikan petunjuk bagaimana menghadapinya. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian ingin menguap, ia hendaklah menahannya semampunya, karena sesungguhnya setan masuk bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyoroti pentingnya menjaga kesadaran dan kewaspadaan spiritual, bahkan dalam tindakan sederhana seperti menguap. Dengan demikian, menguap dalam Islam bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga momen penting untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Inilah orang-orang yang merugi di malam nisfu Syaban. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, semoga yang sudah subscribe masuk surga. Malam nisfu Syaban yang jatuh pada pertengahan bulan Syaban dalam kalender Islam seringkali menjadi momen penting bagi umat muslim untuk melakukan ibadah dan memohon ampunan. Sayangnya, ada beberapa perilaku yang dapat menyebabkan seseorang merugi pada malam ini secara spiritual maupun sosial. Mari kita telaah hal-hal yang perlu dihindari, yaitu mengabaikan ibadah dan doa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Dukhan ayat 40-41, maka tunggulah dengan sabar atas ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang disambar oleh ikan ketika dia berdoa dalam keadaan bingung. Sesungguhnya Allah benar-benar mendengar doa hamba-hambanya. Malam nisfu Syaban adalah kesempatan yang berharga untuk memperbanyak ibadah, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah. Mengabaikan kesempatan ini bisa menyebabkan seseorang merugi dalam hal spiritual dengan melewatkan peluang untuk mendapatkan rahmat dan pengampunannya. Kematian seorang anak di Pondok Pesantren Kediri, Indonesia merupakan tragedi yang mengguncang masyarakat, terutama ketika dilihat dari sudut pandang Islam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, semoga yang sudah subscribe masuk surga. Dalam Islam, kehidupan manusia dianggap suci dan setiap individu memiliki hak atas perlindungan dan keamanan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, hendaklah mereka mengasihi anak-anak yatim dengan ikhlas seperti mereka mengasihi anak-anak sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak-anak, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka di lingkungan pendidikan seperti pondok pesantren. Dalam Islam, setiap kejadian tragis, termasuk kematian anak di pondok pesantren, harus dipandang sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan. Kita diingatkan tentang pentingnya menjaga kehormatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak-anak, serta tanggung jawab moral yang dimiliki oleh pengasuh dan pendidik. Hal ini menegaskan bahwa pengasuh dan pendidik bertanggung jawab atas keamanan, kesejahteraan, dan pendidikan anak-anak yang mereka bimbing. Jangan lupa subscribe. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah memuji Rasulullah dengan cara joget-joget atau tarian adalah tindakan yang diperbolehkan dalam Islam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, semoga yang sudah subscribe masuk surga. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi yang mereka yang direndahkan itu lebih baik dari mereka yang merendahkan itu. Dan jangan pula sekumpulan kaum perempuan merendahkan kaum perempuan yang lain. Boleh jadi yang mereka yang direndahkan itu lebih baik dari mereka yang merendahkan itu. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga martabat dan menghormati sesama muslim. Merendahkan atau mengejek orang lain, bahkan dalam bentuk panggilan atau gelaran, tidak diperkenankan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam konteks memuji Rasulullah, kita perlu memastikan bahwa cara yang digunakan tidak merendahkan nilai atau martabat beliau. Pedagang adalah tulang punggung ekonomi dalam sebuah masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas penyaluran barang dan jasa kepada konsumen. Namun tidak jarang kita temui pedagang yang tidak jujur, yang dengan sengaja menipu dan mengkhianati kepercayaan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, semoga yang sudah subscribe masuk surga. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman bagi umat Islam menegaskan pentingnya integritas dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan dagang. Dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ketidaksenangannya terhadap orang-orang yang berlaku curang dalam transaksi. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka menuntut penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras tindakan curang dalam transaksi dagang. Hal senada pun disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa subscribe.